Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sekaligus yang saya banggakan, para putra kekudanganipun Gusti Kanjeng Rama, sekaligus para sedulur-sedulur Majelis Ilmu Asror Karomah dimanapun kalian semuanya berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kita semuanya masih senantiasa diberikan kesehatan, khususnya sehat iman dan sehat Islam. Sehingga sebab kesehatan itulah kita semuanya masih diberikan kemampuan, kekuatan untuk istiqomah di dalam mengkaji jalan-jalannya ilmu, di dalam mencari sumber-sumber ilmu, di dalam mendekatkan diri kepada Sang Tuhan, baik dari sisi lahir maupun batin. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini, video yang ditayangkan dalam Majelis Ilmu Asror Karomah itu sedikit ada perbedaan. Bedanya itu adalah kitab ini. Jadi sebelum-sebelumnya kan setiap kali saya mengupas apapun, setiap video-video yang saya bagikan dalam channel YouTube Majelis Ilmu Asror Karomah, saya tidak pernah menyodorkan kitab apapun. Lah, lantas kenapa pada kesempatan hari ini video yang saya bagikan disertai juga sodoran kitabnya gitu. Saya sambil menyodorkan kitab juga. Tentunya ini bukan tanpa alasan ya. Ini pasti ada alasannya. Apa alasannya? Ini sebetulnya semuanya. Ini dimotivasi oleh beberapa netizen yang mengkritisi Majelis Ilmu Asror Karomah. Katanya Majelis Ilmu Asror Karomah itu tiap kali memberikan kajian apapun, itu tidak disertai dengan kitab apapun. Apa jangan-jangan pendiri atau kiai dari Majelis Ilmu Asror Karomah itu nggak bisa baca kitab kuning? Atau jangan-jangan malah kiainya nggak bisa baca huruf Arab? Katanya seperti itu. Lah, saya berusaha untuk merenung di dalam menyikapi kritikan dari para netizen. Saya tanggapi apa enggak ya. Akhirnya terbesit dah jawaban. Kanjeng Nabi itu tak kala cacian, makian, hinaan, bulian, bahkan mungkin fitnahan ya, ditujukan kepada diri beliau pribadi. Beliau nggak pernah menanggapinya sama sekali. Bersikap cuek aja gitu. Sepahit apapun bulian, beliau balas dengan senyuman dan tentunya dengan memaafkan. Namun, tak kala cacian, makian, bulian, bahkan mungkin fitnahan, itu ditujukan kepada agama yang beliau sebarkan, maka di saat itu beliau akan berada di garda paling depan untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan itu. Begitupun dengan diri saya pribadi. Tatkala hinaan, cacian, makian, bulian itu ditujukan ke diri saya secara pribadi ya, saya akan bersikap cuek aja lah, masa bodoh nggak mau menanggapinya sama sekali. Namun tatkala bulian itu, cacian, makian itu ditujukan ke majelis yang saya dirikan, majelis kita bersama, yakni Majelis Ilmu Asror Karomah, maka saya yang akan berada di barisan, di garda paling depan untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan itu. Termasuk dalam hal ini.
Netizen menyoroti karena saya nggak pernah menyodorkan kitab apapun di dalam memberikan kajian. Katanya Majelis Ilmu Asrorul Karomah yang di garis bawahi di sini. Dia bilang Majelis Ilmu Asrorul Karomah itu kiainya nggak bisa baca kitab kuning, atau jangan-jangan malah nggak bisa baca huruf Arab. Buktinya setiap kali memberikan kajian itu nggak pernah disertai kitab apapun. Lah, dari situlah saya merenung, dan dari situ juga saya jadi termotivasi untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh para netizen. Karena di satu sisi itu nggak buruk juga. Hanya saja saya perlu mengulas lagi kajian-kajian yang dulu pernah saya timba gitu. Ibarat orang ngangsu ilmu itu yang dulu saya pernah ngangsu gitu di pondok-pondok pesantren. Dan saya berpikir juga kitab apa ya yang mau saya jelasin nih untuk memuaskan para netizen. Yang sekiranya netizen itu memahami juga gitu. Sekalipun ya besar kemungkinan juga orang yang mengkritisi Majelis Ilmu Asrorul Karomah nggak bisa baca kitab kuning ya. Bisa jadi juga sebetulnya mereka yang mengkritisinya belum tentu bisa membacanya gitu. Tapi ya saya nggak mempersoalkan itunya, karena di satu sisi ada nilai positifnya juga. Akhirnya saya ambil dah kitab yang paling populer ya, yakni kitab Ta'limul Muta'alim. Kenapa saya bilang kitab ini populer? Karena kitab ini itu diajarkan di seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia ini khususnya. Bahkan ada juga yang menjelaskan kitab Ta'limul Muta'alim ini diajarkan di seluruh pondok-pondok pesantren penjuru dunia, katanya. Lah karena saking populernya itulah, akhirnya saya memutuskan untuk memilih kitab ini untuk saya kaji gitu. Untuk saya share. Pertama tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada para putra, juga kepada para sedulur Majelis Ilmu Asrorul Karomah, dan di sisi yang lain untuk memenuhi hasrat atau keinginan dari beberapa netizen tersebut. Nanti akan saya ulas biar mereka yang mengkritisi itu juga tahu, itu juga mengerti, paham kalau apa yang saya utarakan itu sebetulnya nggak ngasal, bukan hasil rekayasa saya sendiri, tapi ada dasarnya gitu. Dari kitab ini, dari kitab itu, karangan imam ini, karangan imam itu. Hanya saja sebelum-sebelumnya saya nggak pernah menyodorkan kitab apapun. Tapi untuk kali ini ya saya akan ikuti dah keinginan mereka. Oh, di satu sisi nggak ada salahnya juga gitu, karena memang itu jadi memotivasi juga gitu, jadi memotivasi saya untuk ya mengulas pelajaran yang sudah sangat lama sekali saya kaji gitu. Di satu sisi kan mungkin melihat penampilan ya, saya kan rambutnya panjang gitu, pakai kalung juga kemana-mana, jadi orang yang nggak tahu dianggapnya saya ini urakan, dianggapnya saya preman, nggak mengerti agama, dan lain sebagainya. Makanya wajar kalaupun ada yang mengkritisi. Tapi dari kritikan itu, saya termotivasi untuk meluruskan kekeliruan mereka, sangkaan mereka terhadap Majelis Ilmu Asrorul Karomah, bahwasanya Majelis Ilmu Asrorul Karomah itu tidak seperti apa yang mereka sangkakan. Dan ini nanti akan saya buktikan. Dan nanti kameranya dalam saya mengulas ini nggak saya sorot ke diri saya ya, akan saya fokuskan ke kitab ini biar bisa dikaji, bisa dikoreksi oleh semuanya gitu, benar atau tidaknya apa yang saya baca, benar atau tidaknya apa yang saya jelaskan nantinya. Jadi nanti kameranya nggak disorot ke saya, soalnya HP-nya cuma ada satu kan. Kalau ada dua mungkin bisa satu HP, satu kamera disorotkan ke diri saya, satu kamera lagi disorotkan ke kitab ini. Jadi biar bisa berjalan bersamaan. Tapi ya nggak apa-apa karena memang saat ini cuma ada satu kan. Makanya nanti pas pengkajian kitab kameranya nggak saya fokuskan ke diri saya, tapi akan saya fokuskan ke kitab ini. Jadi dari kritikan-kritikan itu ya, saya jadi menyimpulkan begini. Memang subscriber Majelis Ilmu Asrorul Karomah itu nggak banyak ya. Tetapi sebetulnya video-video yang saya upload itu besar kemungkinan dilihat dari berbagai kalangan. Dilihat orang dari banyak kalangan. Bisa jadi dari kalangan alim atau juga dari kalangan awam.
bisa jadi setengah alim dan bisa jadi juga setengah awam. Jadi tersebar gitu, makanya wajar kalau ada yang mengkritisi. Terus di satu sisi untuk dapat kontak saya kan gampang sekali gitu, karena Majelis Ilmu Asrorul Karomah itu kan bisa diakses lewat internet gitu, dan tentunya bisa diakses dari HP masing-masing, dan di situ tercantum kontak Majelis Ilmu Asrorul Karomah yang tentunya akan terhubung langsung ke saya. Jadi mereka bisa mengirimkan pesan secara pribadi, mengkritik secara pribadi tentang Majelis Ilmu Asrorul Karomah. Alasannya dari situ. Tapi ya nggak masalah, karena memang saya pelajari kritikan mereka itu sebetulnya membangun juga dan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Oleh karena itu, kita semuanya juga kayak yang sedang ibaratnya lagi ngangsu kaweruh ya, lagi belajar ilmu, itu harus bijak juga di dalam mengkritisi semua kritikan dari siapa. Karena ada kalanya kritikan itu membangun, ada kalanya juga kritikan itu sebetulnya nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan saya anggap kritikan dari netizen saat ini itu sifatnya membangun. Nah, karena sifatnya membangun, akhirnya saya termotivasi untuk mengikuti. Karena memang setelah tak pikir-pikir, ini ada manfaatnya juga untuk yang lainnya. Sampai sini paham ya? Jadi nanti saya ulas ini kitab, saya jelaskan dari poin pertama, dari halaman pertama, dari muqaddimah. Kenapa saya memilih kitab Ta'limul Muta'alim? Nggak memilih kitab yang lainnya, ada alasannya. Jadi dulu, sewaktu saya masih nyantri, guru saya bilang, nah, kamu itu belum layak dikatakan sebagai seorang santri. Kata beliau, kamu itu belum layak dikatakan sebagai seorang murid. Tatkala kamu nggak pernah mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Zarnuji. Kata beliau seperti itu. Saya nanya, kenapa memangnya seperti itu? Lah, beliau itu menjawab, Ta'limul Muta'alim, ada juga yang menyebut kitab ini dengan Ta'limul Muta'alim, Thariqat Ta'alum. Jadi, ta'lim itu adalah mengajarkan. Lah, Ta'limul Muta'alim itu artinya adalah para pelajar atau para pencari ilmu. Lah, Thariqat Ta'alum, Thariq itu bisa diartikan jalan, dan dalam kitab ini bisa juga diartikan sebagai metode. Thariqat Ta'alum, jadi metode-metode yang akan diberikan kepada para pencari ilmu. Jadi gampangnya, Ta'limul Muta'alim, Thariqat Ta'alum itu artinya adalah ilmu yang mengajarkan tata cara mencari ilmu kepada para penuntut ilmu dengan metode-metode secara khusus yang akan dibagikan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam ini kitab ya, kepada para penuntut ilmu. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak sia-sia di dalam upayanya dalam mencari ilmu itu. Supaya berkahnya dapat, buah dari ilmu itu juga dia dapat. Karena kata Syekh Az-Zarnuji, banyak sekali katanya para pencari ilmu menuntut ilmu dalam kurun waktu lama, tapi sebetulnya dia tidak mendapatkan apapun. Nah, karena itu nanti akan saya jelaskan semuanya secara bertahap, tentunya referensinya dari ini kita. Semoga ada manfaatnya buat diri kita semuanya ya, dan buat para pencari ilmu dimanapun berada yang memang melihat video ini nantinya. Bisa dipahami ya oleh semuanya. Bisa kita mulai. Oke, jadi nanti kameranya nggak saya center ke saya ya. Ini akan saya robah nanti arah kameranya, saya fokuskan ke kitab ini. Jadi nanti saya cuma terdengar suaranya aja. Jadi nanti kamera fokusnya ke kita. Jadi saya sambil nunjuk gitu, saya ngejelasin biar bisa dikoreksi oleh banyak orang juga. Ya, bisa kita mulai sekarang. Oke, ya, sebentar ya, saya robah dulu posisi kameranya. Baik, sebelum kita memulai pengkajian ini kitab, alangkah lebih baiknya kalau kita bersama-sama mengawali terlebih dahulu untuk menghadiahi suratul Fatihah
Yang pertama tentunya kepada junjungan kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua tentunya kepada sang mu'alif hadal kitab lil imam al-alim al-alamah Syekh Az-Zarnuji, dengan harapan semoga hadiah suratul Fatihah yang kita semuanya haturkan kepada beliau, kitab yang hendak kita pelajari ini akan memberikan banyak kemanfaatan, banyak memberikan keberkahan kepada kita semuanya, lahir dan batin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa durriyatihi wa ahlil baitil kiram syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu khususon ila ruhi mu'allif hadal kitab Ta'limul Muta'alim lil imam al-alim al-alamah Syekh Az-Zarnuji syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita perhatikan bersama-sama ya. Ini muqaddimatun al-mu'alif. Gampangnya kalau diartikan dalam bahasa kita adalah kata pengantar dari sang pengarang. Nah, cuman sebelum beliau menorehkan kata pengantarnya, kitab ini diawali dengan penulisan lafaz Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Sebelum kita menerangkan lebih jauh tentang makna yang terkandung pada ini kitab, perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu bahwasannya di dalam menerangkan isi kitab, khususnya kitab kuning yang diajarkan dalam pondok-pondok pesantren, itu sedikit ada perbedaan dengan menerangkan isi dari buku-buku yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan formal, khususnya sekolah-sekolah. Apa perbedaannya? Begini, tatkala seorang guru atau sang ustadz atau sang kiai dalam pondok pesantren itu biasanya sebelum menerangkan tentang isi dari suatu kitab kepada para santrinya, itu biasanya beliau mengawalinya terlebih dahulu dengan menerangkan kata pengantar dari sang pengarang itu kitab. Atau dalam kitab ini ditulis sebagai muqaddimatun al-mu'alif. Jadi para ustadz, para kiai dalam dunia pondok pesantren itu dalam menerangkan isi kitab kuning itu tidak langsung kepada isi utama dari kitab tersebut, melainkan biasanya itu diawali dengan menjelaskan terlebih dahulu kata pengantar dari sang pengarang itu kitab.
Lain halnya tatkala seorang guru dalam dunia sekolah, pendidikan formal. Itu biasanya di dalam menjelaskan isi dari sebuah buku pelajaran terhadap anak-anak didiknya, terhadap siswa-siswanya, itu umumnya itu langsung kepada isi dari sebuah buku tersebut. Jarang sekali seorang guru di sekolahan menjelaskan isi sebuah buku kepada para siswanya itu diawali dengan menjelaskan kata pengantar dari sang pengarang buku tersebut. Secara umum seperti itu ya perbedaannya. Jadi ini harap dipahami terlebih dahulu oleh kita semuanya. Jadi sudah jadi keumuman dalam dunia pondok pesantren itu dalam mengulas isi kitab kuning itu biasanya diawali terlebih dahulu dari kata pengantarnya. Oke, sekarang kita kembali fokus memperhatikan kitab yang hendak kita kaji bersama ya. Di sini terpampang dengan jelas sebelum sang mu'alif hadal kitab menuliskan muqaddimahnya. Beliau mengawali tulisan tersebut dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya kenapa? Di sini saya hanya akan memberikan 2 alasan utama saja sebagai jawabannya. Adapun alasan yang pertama adalah karena mengikuti referensi utama dalam kita punya agama, yakni Islam. Apa referensi utama dalam kita punya agama? Itu adalah Al-Quranul Karim. Yang mana Al-Quran tersebut adalah sebagai kitab sucinya seluruh umat Islam sedunia. Dan karena kitab suci Al-Quran pun diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim di dalam penulisannya, oleh karena itulah semua para ulama sedunia pun juga mengawali karya tulisnya di dalam kitab-kitab karangannya juga dengan menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Itu adalah alasan yang pertama. Adapun untuk alasan yang kedua, itu dikarenakan adanya himbauan dalam salah satu hadis Nabi yang menjelaskan bahwasannya segala sesuatu atau segala perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan berkuranglah atau lebih parahnya lagi akan sirnalah keberkahan atas sesuatu pekerjaan tersebut. Kaidahnya kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Karena hadis Nabi tersebutlah akhirnya semua ulama sedunia pun juga pasti akan mengawali semua karya tulis di dalam kitab-kitab karangannya itu dengan menuliskan terlebih dahulu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan supaya karya tulis dalam kitab karangannya tersebut itu senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan untuk siapapun yang mau mempelajarinya. Itu 2 alasan utama ya. Kenapa seluruh kitab-kitab dalam kitab punya agama, karangan para ulama termasuk kitab suci Al-Qur'annya sendiri, itu diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini bisa dipahami ya. Sebetulnya saya ingin mengulas lebih dalam tentang Bismillahirrahmanirrahim ini, cuman itu nanti saja ya di session selanjutnya, karena ini nanti bakal ada momen khusus untuk mengkaji Bismillahirrahmanirrahim secara khusus ya. Karena di poin saat ini adalah untuk mengulas tentang makna, tentang isi daripada kitab Ta'limul Muta'alim tersebut. Siap ya, kita mulai ya. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui bersama, Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah atau atas nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Secara garis besar, seperti itu artinya. Adapun untuk makna yang lebih jauh laginya, untuk makna yang lebih dalam laginya, perihal lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu nanti akan ada session khusus yang memang dikhususkan untuk mengupas kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dulu ya. Muqaddimatun al-mu'alif, kata pengantar dari sang pengarang, al-mu'alif. Alhamdulillahilladzi fadola bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Alhamdulillah, seperti yang kita ketahui, segala puji lillahi itu adalah milik Allah, alladzi fadola, yang telah memberikan fadol, yang telah memberikan keutamaan. Kepada siapa keutamaan itu diberikan? Bani Adam, kepada anak turun Adam. Bil ilmi wal amali, atas alasan apa Allah memberikan fadl kepada Bani Adam? Itu adalah karena adanya bil ilmi wal amali, karena adanya ilmu dan amal. Ala jamil alam, itu atas seluruh alam. Jadi anak turun Adam itu akan senantiasa mendapatkan keutamaan dari Allah, akan senantiasa mendapatkan fadl dari Allah di atas seluruh alam, ala jamil alam, dikarenakan adanya dua hal, yakni bil ilmi wal amali, karena adanya ilmu dan adanya amal. Jadi saking utamanya ilmu, sampai-sampai di kalimat awal dalam muqaddimah dari sang mu'alif itu memberikan penekanan secara khusus bahwasannya Bani Adam itu akan diberikan fadl oleh Allah di atas seluruh alam, ala jamil alam, itu dikarenakan bil ilmi wal amali. Sampai-sampai dalam Qur'annya sendiri kan dijelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi saking utamanya ilmu, karena memang kitab ini, kitab Ta'limul Muta'alim ya, ini memang menjelaskan tentang ilmu yang mengajarkan tentang tata cara mencari ilmu. Jadi Ta'limul Muta'alim, ta'lim itu artinya adalah mengajarkan. Muta'alim itu artinya adalah para pelajar atau para penuntut ilmu. Jadi gampangnya itu ta'limul muta'alim itu adalah ilmu yang mengajarkan tata cara mencari ilmu kepada para penuntut ilmu. Jadi mencari ilmunya saja itu ada ilmunya, yakni ilmu untuk mencari ilmu, yakni ilmu untuk mendapatkan ilmu. Lah ilmu untuk mencari ilmu, ilmu untuk mendapatkan ilmu itu diterangkan secara gamblang oleh lil imam al-alim al-ammah Syekh Az-Zarnuji di dalam ini kitab, fi hadal kitab Ta'limul Muta'alim. Bahkan ada juga yang menyebut ini kitab dengan sebutan Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alum. Itu nanti ada di depan nanti penjelasannya. Jadi Syekh Az-Zarnuji itu begitu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena sampai detik sekarang ini tidak ada
referensi yang bisa menjelaskan secara akurat tentang siapa itu Syekh Az-Zarnuji. Bahkan tahun kelahirannya beliau saja, tempat kelahirannya beliau saja, di mana beliau dilahirkan dan di mana beliau dimakamkan, itu masih simpang siur sampai sekarang. Ada satu pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negara Iran. Ada lagi satu pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negara Irak. Ada lagi yang mengatakan beliau di Afghanistan dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu nggak ada penjelasan yang akurat gitu. Lah, satu-satunya karya yang beliau tinggalkan itu cuman kitab ini gitu. Yakni kitab Ta'limul Muta'alim, Thariqut Ta'allum ini. Jadi dari situ saya menyimpulkan ya, sang mu'alif hadal kitab ini begitu tulus di dalam mendedikasikan dirinya pribadi. Jadi gampangnya kita ngomong itu, beliau nggak apa-apa, nggak dikenal siapa diri beliau sebenarnya gitu. Yang penting karya tulisnya itu dikenal oleh banyak orang. Nah, ini sosok pribadi yang betul-betul tulus ikhlas di dalam berjuang gitu. Jadi dengan kealiman yang sebegitu luar biasanya, dengan karya yang sebegitu ibaratnya populernya gitu, sampai-sampai beliaunya sendiri itu tidak ada yang mengetahui tentang biografinya. Dan satu-satunya peninggalan beliau, karya beliau adalah kitab ini, gitu. Kitab Ta'limul Muta'alim ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi di kalimat pertama muqaddimah beliau menekankan akan ilmu dan amal. Bila ilmi wal amali. Karena sebab dua perkara ini Bani Adam akan diberikan fadl oleh Allah ala jamil alam. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut dulu. Wassolatu ala Muhammadin. Dan adapun sholawat ya. Nah ini ada lagi nih satu penjelasan yang diberikan penambahan kata wassolatu wassalamu gitu. Seperti umumnya gitu. Setiap ada kata wassolatu dalam banyak muqaddimah itu pasti ada kata wassalamu. Nah, kenapa di sini kitab ini nggak ada? Kita nggak usah mempersoalkan itu ya, karena kitab ini juga biar bagaimanapun juga ini adalah kadang ya beda percetakan, sedikit ada perbedaan tulisan. Tapi selama tidak merubah makna dan tujuan utama dari sang pengarang, saya rasa kita nggak perlu mempermasalahkannya. Mau dipakai wassalamu, wassalatu wassalamu ala Muhammadin, nggak masalah. Atau mau wassalatu ala Muhammadin juga nggak masalah. Jadi wassalatu, adapun sholawat ya, semoga sholawat senantiasa tercurah ala Muhammadin, kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Lanjut dulu ya. Sayyidil Arabi wal Ajami. Sayyidil Arabi, yakni pemimpinnya kaum Arab. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad tadi. Beliau adalah Sayyidil Arabi, pemimpinnya orang Arab, wal Ajami, dan orang selain Arab, orang di luar Arab. Jadi selain orang Arab itu sebutannya adalah bangsa Ajam. Jadi Ajam itu sebutan untuk orang-orang yang di luar bangsa Arab. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan hanya Sayyidil Arabi, bukan hanya sebatas pemimpin untuk bangsa Arab, tetapi beliau juga selain Sayyidil Arabi juga wal Ajami, juga pemimpin untuk orang-orang di luar Arab. Jadi, Kanjeng Nabi itu tidak hanya dihormati di Arabnya saja,
Bahkan di luar Arabnya sendiri, itu penghormatannya nggak kalah hebatnya, nggak kalah dahsyatnya seperti penghormatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Makanya Syekh Zarnuji dalam mukadimahnya menegaskan bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Sayyidil Arabi wal Azami, yakni beliau itu adalah pemimpinnya orang Arab dan orang di luar Arab. Azam itu luar Arab ya maksudnya. Baik, lanjut ya. Wa ala alihi wa ashabihi yana bi'il ulumi wal hikami. Wa ala alihi, dan semoga senantiasa tercurah juga keselamatan, sholawat tadi, keberkahan tadi, wa ala alihi wa ashabihi, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Ini harus dipahami ya, yang dimaksud sahabat Nabi itu yang kayak gimana gitu. Jadi yang disebut sahabat Nabi itu adalah seseorang yang hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi. Dan beliau mengimani Kanjeng Nabi sampai akhir hayatnya. Jadi yang dimaksud sahabat itu syaratnya ya, pertama, dia hidup sezaman dengan Nabi. Kemudian dia pernah melihat Nabi, pernah bertemu Nabi. Dan yang ketiga, dia mengimani Kanjeng Nabi sampai akhir hayatnya. Jadi 3 syarat ini adalah syarat utama seseorang mendapat predikat sahabat Nabi. Jadi pertama, hidup sezaman dengan Nabi. Kedua, dia pernah melihat atau bertemu dengan Kanjeng Nabi. Dan yang ketiga, dia mengimani sang Nabi tersebut. Lah, ini 3 syarat mutlak. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka dia nggak bisa disebut sebagai seorang sahabat. Umpamanya, dia hidup sezaman dengan Nabi. Dia pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia nggak beriman kepada Nabi. Lah, ini nggak bisa disebut sebagai sahabat. Dia beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi karena hidup tidak sezaman dengan Nabi. Ini juga nggak bisa disebut dengan sahabat. Makanya ada istilah, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'id, dan seterusnya. Jadi perbedaannya antara sahabat dengan tabi'in itu gampangnya begini. Kalau sahabat itu selain melihat Nabi, jadi tiga syarat tadi lah. Hidup sezaman dengan Nabi, pernah bertemu atau melihat Nabi, dan beriman kepada Kanjeng Nabi sampai akhir hayatnya. Ini disebut sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang yang pernah melihat wujud dohirnya Nabi. Karena hidup sezaman dengan Nabi dan mengimaninya. Lah, adapun tabi'in itu tidak hidup sezaman dengan Nabi. Jadi tabi'in itu secara dohir dia tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah melihat Nabi. Tetapi tabi'in itu pernah melihat orang yang pernah melihat Nabi. Jadi orang yang melihat Nabi karena hidup sezaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi itu disebutnya adalah sahabat. Lah, orang yang pernah melihat orang yang sudah melihat Kanjeng Nabi itu disebutnya tabi'in. Jadi gampangnya tabi'in itu dia tidak hidup sezaman dengan Nabi, tetapi dia hidup sezaman dengan sahabat. Nah, dia mengimani ajaran-ajaran yang disampaikan oleh sahabat Nabi ini. Nah, ini disebut dengan tabi'in dan seterusnya. Paham ya sampai sini? Baik, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Wa ala alihi wa ashabihi yana bi'il ulumi wal hikami. Ya nabi'i itu adalah sumber-sumber ya. Ya nabi'il ulumi maksudnya adalah yang menjadi sumber-sumber ilmu. Siapa yang menjadi sumber-sumber ilmu ini? Ya tadi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Wa ala alihi wa ashabihi ini adalah disebut oleh
Syekh Az-Zarnuji itu sebagai ya Nabiil Ulumi, yang menjadi sumber-sumber ilmu wal hikami dan hikmah. Paham ya? Jadi gampangnya tuh begini. Syekh Az-Zarnuji itu mengawali mukodimahnya ya seperti yang diawali oleh para ulama pada umumnya juga gitu. Di dalam mukodimahnya beliau itu mengawali dengan hamdalah gitu, kalimat pujian kepada Allah. Kemudian poin yang kedua bersolawat kepada Nabi gitu. Kemudian kepada keluarga dan sahabatnya. Nah kemudian baru dah waba'du. Jadi beliau itu mengawali ini kitab ya dengan memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi, mendoakan para keluarganya, para sahabatnya gitu, dan juga memberikan penjelasan bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Sayyidil Arabi wal Azami, pemimpinnya orang Arab dan pemimpinnya orang-orang yang di luar Arab, Azam. Dan beliau juga menegaskan bahwasannya wa ala alihi wa ashabihi, yakni keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi itu sebagai ya Nabiil Ulumi wal Hikam, sebagai sumber-sumbernya ilmu dan hikmah. Sampai sini paham ya? Nah, wa ba'du. Wa ba'du di sini diambil dari kata amma ba'du. Jadi ini sebagai pemisah gitu, antara mukodimah sama isi gitu. Jadi sebutlah ini sebagai pembatas antara kata pengantar dengan isi yang hendak diterangkan gitu. Kenapa pakai wa ba'du nggak pakai amma ba'du? Nah, makanya di sini dijawab pakai fa gitu. Jadi fa ini sebagai jawaban atas amma yang hilang yang berganti dengan wa. Nah, kita nggak perlu mempersoalkan ini, intinya wa di sini adalah pengganti ama yang hilang dan dijawab dengan kalimat fa di depannya. Jadi wa ba'du itu diambil dari ama ba'du. Cuman karena amanya hilang diganti wa, makanya dijawab dengan fa gitu di sininya. Ya. Sampai ini paham ya? Baik, kita lanjut dulu ya. Ini kitabnya goyang-goyang, soalnya banyak angin. Saya bacakan dulu ya. Falamma ra'aitu kasiron min tulabil ilmi fi zamanina, min tulabil ilmi fi zamanina yaziduna ilal ilmi wala yasiluna au min manafi'ihi wa samarotihi wahyal amalu bihin nasru yahrimuna lima annahum ahtau toroikohu wataroku saro itohu wakulu man ahto'a atoriko dola walayanalu al-maksudi qala auzala. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara bacanya, maksudnya memperhatikan cara bacanya antara fathah kasroh domahnya gitu. Dan biar bisa sambil mengoreksi juga, makanya saya sengaja dipelanin gitu membacanya, maksudnya biar memudahkan teman-teman untuk mengoreksi.
Lanjut dulu ya, nanti saya jelaskan. Sampai mana tadi? Hmm. Aradtu wa ahbabtu. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidi ulil ilmi wal hikami. Falamma ra'aitu ketika saya melihat, kata beliau ya, As-Syaikh Az-Zarnuji, kasiron pada kebanyakan orang min tulabil ilmi, dari para penuntut ilmu fi zamanina, pada zaman kita, zamanku, zamannya Syekh Az-Zarnuji itu maksudnya. Jadi di zaman beliau itu zaman, boleh dibilang itu awal zaman keemasan ya. Orang lagi pada haus-hausnya akan menuntut ilmu. Saya lanjutkan dulu. Sampai mana tadi? Fi zamanina yaziduna, mereka bersungguh-sungguh ilal ilmi, di dalam mencari ilmu, wala yasiluna, akan tetapi mereka tidak sampai. Au min manafi'ihi, dari manfaat-manfaatnya ilmu, wasamarotihi, dan dari buahnya ilmu, wahiyal amalu, dan dari mengamalkan, bihi itu ilmu, wanasru, dan menyebarkannya, yahrimuna, mereka terhalang, lima annahum, karena sesungguhnya mereka itu ahto'u, ada kekeliruan, toro'ikohu, pada jalan-jalannya ilmu. Nanti saya jelaskan, saya artikan dulu ininya ya, biar memudahkan kita semua di dalam mempelajarinya. Wataroku, dan meninggalkan mereka, dan mereka meninggalkan saro itu pada syarat-syaratnya ilmu, syarat-syaratnya untuk mendapatkan ilmu. Wa kullu man ahto'a itu, dan adapun setiap orang, mereka yang keliru maksudnya, dan adapun mereka yang keliru, atorikodola, pada jalan yang benar, maka pasti mereka akan tersesat. Ini rumus ya. Jadi maksudnya itu begini. Wa kullu man ahto'a tariqodola. Barang siapa yang salah jalan itu pasti akan tersesat gitu. Walayanalu, dan tidaklah memperoleh al-maksudi, pada apa yang mereka tuju, qala auzala, baik itu yang sedikit maupun yang banyak. Jadi kata beliau, sang mu'alif hadal kitab, yakni Asy-Syaikh Az-Zarnuji, beliau, Allah, ini di sini posisinya lagi banyak angin, jadi kitabnya kedorong-dorong. Saya ulangi ya, jadi di zaman beliau nih, di zaman
Syekh Az-Zarnuji di zaman itu gitu, beliau itu memperhatikan orang-orang, khususnya para pencari ilmu. Mereka terlihat begitu bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Namun mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang mereka cari. Jadi ilmu yang mereka gali selama sekian tahun atau sekian puluh tahun, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Mereka terhalang untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu itu karena adanya kesalahan di dalam metode. Metode di dalam mencari ilmu ini mereka tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan setiap orang yang salah jalan itu pasti akan tersesat. Jadi ini perlu jadi perhatian juga buat kita semuanya. Bahwasannya menuntut ilmu itu bukan hanya sebatas paham secara teoritis belaka ya. Jadi nanti kita harus bisa membedakan antara ilmu dengan wawasan. Kita mengkaji puluhan tahun lamanya, tetapi kita tidak memahami akan syarat-syarat sebagai penuntut ilmu itu harus seperti apa, khususnya kepada sang guru. Ini akan menghalangi masuknya ilmu. Sekalipun pemahamannya banyak, itu bukan ilmu, hanya sebatas wawasan. Dan itu yang disaksikan fenomena itu yang dilihat oleh Syekh Az-Zarnuji pada kala itu, dan beliau sedih gitu atas persaksiannya tersebut karena begitu banyak di zaman itu para penuntut ilmu yang seakan-akan mereka begitu bersungguh-sungguh, begitu teguh pendirian, pengen menjadi orang yang mengerti akan ilmu, namun semuanya itu hanya kesia-siaan belaka, kata Syekh Az-Zarnuji. Lah makanya beliau menjelaskan fa'aradta ahbabtu. Aradta wa ahbabtu. Beliau ingin gitu menjelaskan kepada orang-orang tentang tata cara belajar yang benar dan baik itu seperti apa. Itu sebagai bentuk kasih sayang beliau, sebagai bentuk perhatian beliau kepada para penuntut ilmu, para pencari ilmu, supaya tidak mengalami hal yang sama seperti orang-orang yang beliau saksikan di zamannya. Jadi begitu banyak para penuntut ilmu. Mereka terlihat sungguh-sungguh di dalam menuntut itu ilmu. Namun sebetulnya mereka tidak mendapatkan kemanfaatan apapun dari ilmu. Jadi beliau itu ingin menasihati kita semuanya. Allah, ini anginnya, Masya Allah, kencang sekali. Jadi beliau ingin menasihati kita semuanya karena beliau punya bekal gitu, punya dua bekal utama atas analisa beliau, atas kegigihan beliau di dalam mengkaji. Apa dua bekal utamanya? Yakni fil kutubi wasami'tu min asatidi olil ilmi wal hikami. Jadi beliau itu akan memberikan nasihat kepada kita semuanya berdasarkan kitab-kitab yang telah beliau baca, wasami'tu min asatidi, dan nasihat-nasihat yang beliau dengar dari guru-guru beliau sendiri. Ulil ilmi wal hikami, yang mana guru-guru beliau itu adalah orang-orang
yang melimpah akan ilmu dan hikmah. Sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi dalam poin ini, jadi intinya Syekh Az-Zarnuji itu ya pengen memberikan nasihat kepada kita semuanya, bahwasannya orang menuntut ilmu itu nggak boleh main-main, nggak boleh asal-asalan. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam menuntut ilmu itu. Nah, kalau syarat-syarat itu nggak terpenuhi, maka kejadiannya nggak akan beda jauh dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada banyak kalangan para penuntut ilmu yang terjadi di zaman Syekh Az-Zarnuji. Makanya kitab ini dinamakan dengan Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alum, yakni ilmu yang mengajarkan tentang tata cara mencari ilmu kepada para penuntut ilmu. Thariqat ta'alum, dengan metode-metode yang tepat, yang baik dan benar yang akan diajarkan kepada para penuntut ilmu. Thariqat ta'alum. Sampai sini bisa dipahami ya? Ini masih sebutlah sebagai permulaan gitu dari ini kitab. Allah. Ini biar bisa tersorot di kamera gitu huruf-hurufnya. Lanjut ya. Sebentar, ini mejanya goyang-goyang banyak kali. Baik. Rojaan ad-du'a li minar rogibina fihil muhlasin atau muhlasina boleh, bil fauji wal khalasi fi yaumidin ba'da ma istahortu Allah ba'da ma istahortullahu ta'ala fihi wa samaituhu. Lah ini ta'limul muta'alim thariqat ta'alum wa ja'altuhu fusulan. Baik. Rojaan ad-du'a, dengan mengharapkan doa, li atas diriku, minar rogibina dari orang-orang yang menyukai fihi akan ilmu, dalam menuntut ilmu, al-muhlasina yang hatinya ikhlas. Lanjut dulu. Bil fauji, dengan keberuntungan. Bil fauji itu dengan keberuntungan, wal khalasi itu dan selamat, fi yaumiddini di hari akhir, di hari pembalasan. Ba'da ma istahortullahu ta'ala fihi. Ba'da ma istahortullahu ta'ala fihi, setelah aku beristikharah kepada Allah Ta'ala, gampangnya tuh, fihi, di dalam mengarang ini kitab, wasamaituhu, dan saya berikan nama pada ini kitab. Lah ini nih, Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alum. Jadi makanya kitab ini dinamakan Ta'limul Muta'alim. Jadi ada yang bilang sebatas Ta'limul Muta'alim, ada juga yang bilang Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alum. Itu karena penjelasan dari sang mu'alifnya seperti itu. Jadi dalam istikharah beliau ya,
di dalam mengarang ini kitab, lah memohoni petunjuk ini kitab mau diberi nama kitab apa nih? Lah tercetuslah kata Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alum. Makanya kitab ini disebut sebagai kitab Ta'limul Muta'alim. Ada juga yang menyebutnya dengan Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alum. Ta'lim itu artinya mengajarkan. Al-Muta'alimi itu kepada para pelajar, kepada para penuntut ilmu. Thariqat Ta'alum. Thariq itu bisa diartikan jalan, tapi dalam kitab ini bisa juga diartikan sebagai suatu metode. Ta'alum kepada para pelajar. Metode-metode caranya mencari ilmu kepada para pelajar. Jadi Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alum itu adalah ilmu yang mengajarkan tata cara mencari ilmu, tata cara mendapatkan ilmu. Jadi Ta'limul Muta'alim itu adalah ilmu yang mengajarkan tata cara mencari ilmu kepada para pencari ilmu. Thariqat Ta'alum dengan metode-metode yang tepat. Mencari ilmu itu harusnya seperti apa? Jadi nanti para penuntut ilmu itu dalam kitab ini akan diberikan banyak wejangan oleh Syekh Az-Zarnuji akan ilmu, akan metode-metode caranya supaya bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, bukan hanya sebatas ngerti dari sisi logika, bukan hanya sebatas ngerti dari sisi teoritis belaka, tapi bukan cuma wawasan, ilmunya juga dapat masuk ke dalam sanubari. Itu ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu, ya ini nanti akan dijelaskan di dalam ini kitab. Jadi di sini, ini saya betul-betul kagum sama beliau itu. Jadi roja'an ad-du'a. Beliau mengharapkan doa gitu. Roja'an ad-du'a li, mengharapkan doa untukku gitu. Minar rogibina fihi, dari orang-orang yang mencintai ilmu, dari orang-orang yang haus akan ilmu gitu. Allah, luar biasa ini. Bil fauji wal khalasi, yang hatinya tulus dan bersih. Fi yaumiddini, sehingga diriku, kata Syekh Az-Zarnuji, bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan keberuntungan dan keselamatan di hari akhir. Ini Allah, luar biasa sekali. Ini jarang orang alim mau meminta doa dari orang lain. Kasarnya ngomong itu begini, jarang ada seorang guru yang meminta doa kepada murid-muridnya. Lah ini Syekh Az-Zarnuji dengan kealiman yang begitu luar biasa. Beliau memiliki ketawaduan yang begitu tinggi, yang begitu sempurna. Masa seorang pengarang kitab mengharapkan doa gitu, dengan beraninya menyatakan dirinya memohon doa, mengharapkan doa dari orang-orang yang hendak mempelajari ini kitab, gampangnya. Lah karena kerendahan hati beliau, ketulusan hati beliau, makanya kitab ini Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alum itu diajarkan di seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia dan pondok pesantren yang ada di seluruh dunia. Itu hampir semuanya mengajarkan kitab Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'alum, karya dari Lil Imam Al-Alim Alamah Syekh Az-Zarnuji. Paham ya sampai sini? Waja'altuhu fusulan, dan saya jadikan ini kitab ke dalam beberapa pasal, ke dalam beberapa bab, gampangnya itu begitu. Faslun, ini maksudnya pasal pertama ya. Pasal pertama itu fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Adapun pasal yang pertama
fi mahiyatil ilmi, itu adalah menerangkan tentang hakikatnya ilmu, wal fikhi, dan fikih, wa fadlihi, dan keutamaannya. Namun fikih di sini ini perlu digarisbawahi ya. Fikih di sini ini bukan hanya sebatas perkara halal dan haram gitu, bukan hanya sebatas perkara furu gitu, tapi ini perkara akidah juga. Karena Syekh Az-Zarnuji itu madhabnya madhab Hanafi gitu. Jadi di saat berbicara fikih itu nggak bisa kita samakan dengan madhab kita orang yang bermadhabkan Syafi'i gitu. Jadi di saat beliau berbicara fikih itu di dalamnya juga ada unsur akidah, juga ada unsur ibaratnya tasawuf dan lain sebagainya. Karena beliau itu dari madhab Hanafi. Dari mana tahu Syekh Zarnuji itu madhabnya Hanafi? Karena nanti di depan itu di dalam kitab ini beliau banyak sekali menorehkan, menukil ibaratnya penjelasan-penjelasan dari guru beliau yang bermadhabkan Hanafi. Jadi pasal pertama beliau itu menjelaskan tentang fi mahiyatil ilmi wal fikhi wal fadlihi. Jadi menerangkan tentang hakikatnya ilmu dan hakikatnya fikih juga tentang keutamaannya. Nah, faslun ini pasal yang kedua, beliau menjelaskan tentang finniyati fi hali ta'alumi. Jadi menerangkan tentang niat yang benar di saat mencari ilmu itu seperti apa. Adapun pasal yang ketiga ini fihtiyaril ilmi wala ustadi wasyariki wasabati. Jadi fihtiyaril ilmi itu menerangkan tentang memilih ilmu. Fihtiyaril ilmi itu menerangkan tentang memilih ilmu, wala ustadi dan memilih guru, wasariki dan teman, wasabati dan tekun. Wasabati itu maksudnya itu tekun di dalam belajar ya, keteguhan gitu, ketabahan. Baik, faslun yang selanjutnya ini fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Fi ta'dimil ilmi wa ahlihi, yakni menjelaskan tentang tata cara menghormati atau mengagungkan ilmu dan sumber ilmu. Sumber ilmu yang dimaksud di sini, wa ahlihi yang dimaksud di sini adalah guru. Baik, faslun yang selanjutnya ini udah pasal yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Pasal yang kelima itu beliau menjelaskan tentang fil jidi wal muwadobati wal himmati. Faslun yang kelima itu beliau menjelaskan tentang kesungguhan di dalam mencari ilmu. Fil jidi itu artinya fil jidi itu kesungguhan, wal muwadobati itu artinya adalah continue, terus menerus, istiqomah gitu. Wal himati, dan tentang cita-cita yang luhur itu seperti apa. Ini saya mohon maaf ya, jadi kadang saya bisa nunjuk, kadang enggak gitu, soalnya ini anginnya lagi kenceng, jadi kitabnya itu gampang turun sendiri, jadi tangan saya satunya pegang kitab, satunya pegang kamera gitu, jadi sedikit agak susah, makanya sambil ngakal-ngakal kalau saya sambil nunjuk gitu. Jadi kalau nunjuk ini kadang kitabnya nggak kepegang, karena saya mesti pegang kamera gitu, biar nggak goyang. Makanya kadang buat nunjuknya ini susah, karena memang ini ya maklum lah, medianya soalnya masih apa adanya. Tapi semoga bisa dipahami ya penjelasannya. Baik, lanjut. Faslun berikutnya fi bidayatis sabki. Fi bidayatis sabaki. Fi bidayatis sabaki, bukan sabki, tapi ba-nya itu di fathah. Fi bidayatis sabaki wa qadrihi wa tartibihi. Jadi di pasal yang ke-6 ya, di pasal yang ke-6 fi bidayatis sabaki itu maksudnya beliau menjelaskan tentang waktu yang baik untuk memulai pelajaran, wa qadrihi, dan ukurannya gitu, ukuran waktunya berapa jam ke, berapa menit ke gitu.
wa tartibihi dan urutan-urutannya gitu biar enggak di lompat-lompat gitu nanti pelajarannya. Faslun yang ketujuh, pasal yang ketujuh, bab yang ketujuh, fitawakili. Fitawakuli, bisa juga tawakili, bisa juga tawakuli. Boleh. Artinya adalah tentang ketawakalan intinya. Adapun pasal yang ke-8, fi waqtit tahsili. Fi waqtit tahsili. Pasal yang ke-8. Fi waqtit tahsili itu artinya adalah fi waqti itu tentang waktu belajarnya ilmu, waktu menuntut ilmu ya fi waqti tahsil itu maksudnya di waktu apa nih, pagi ta, siang ta, sore ta, malam ta dan lain sebagainya itu nanti dijelaskan di depan. Ini pasal yang ke-8 ya. Adapun pasal yang ke-9 itu menjelaskan tentang fi syafaqohi. Fi syafaqohi wa nasihati. Fi syafaqohi wa nasihati. Ini pasal yang ke-9 ini menjelaskan tentang syafaqoti itu artinya kasih sayang ya, mengasihi gitu. Tentang saling mengasihi, wan nasihati dan saling menasihati. Adapun pasal yang ke-10, pasal yang ke-10 itu beliau menjelaskan tentang fil istiqodati. Fil istiqodati, fil istiqodati itu maksudnya adalah tentang cara menghasilkan ilmu gitu. Itu beliau menjelaskan nanti pada pasal yang ke-10 ya, itu maksudnya mencari tambahan ilmu gitu untuk menghasilkan ilmu yang lebih banyak fil istiqodati itu. Jadi umpamanya ada nanti ilmu yang memang wajib untuk dipelajari, ada lagi itu sebagai tambahan pelengkap. Baik, paslon yang ke-11 fil waroi. Fil waroi fi halit ta'alumi, yakni bersikap waro. Bersikap waro fi halit ta'alumi, ketika menuntut ilmu. Nanti waro itu seperti apa nanti dijelaskan di depan. Fil waroi halit ta'alumi. Baik, adapun faslun yang ke-12 ya. Faslun yang ke-12 fima yurisu al-hifdho wa fima yurisun nisyan. Fima yurisu ialah dalam sesuatu yang menyebabkan al-hifdhu. Al-hifdhu itu kita punya memori, kita punya ingatan gitu. Wa fima dalam sesuatu, dan dalam sesuatu yurisun nisyana, yang menyebabkan apa sih kita ini mudah lupa gitu. Jadi di pasal ke-12 ini Syekh Az-Zarnuji menjelaskan tentang fima yurisul hifdho wa fima yurisun nisyana, tentang hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya gitu. Jadi supaya gampang ingat dan tidak mudah lupa itu seperti apa sih tipsnya, seperti apa sih caranya, itu nanti dijelaskan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam ini kitab nanti di bab yang ke-12. Baik. Adapun ibaratnya bab yang ke-13 ya, bab yang ke-13 Allah. Fima yajlibur rizqa wa fima yamna'u wa ma yajidu fil umuri wa ma yanqusu. Terlihat jelas nggak tulisannya? Baik. Ini faslun yang ke-13, fima yurisu, yakni dalam sesuatu hal yang menyebabkan 12 apa 13? Oh, fima yajlibu ya. Ya maaf. Fima yajlibu ialah dalam perkara yang menarik apa? Ar-rizqa, pada suatu rezeki, wa fima dan perkara yamna'u, yang mencegah, wa ma yajidu dan perkara yang menambah apa? Fil umuri, dalam kita punya umur, wa ma yanqusu dan perkara apa yang dapat menguranginya. Jadi di bab yang ke-13 ini Syekh Az-Zarnuji itu menjelaskan
Fima yajlibur rizqo. Fima yajlibur rizqo itu beliau itu menjelaskan tentang hal-hal apa sih yang dapat mempermudah datangnya rezeki. Itu nanti ada di bab yang ke-13. Wa fima yamna'u, dan perkara-perkara apa sih yang bisa menyebabkan rezeki itu seret gitu datangnya. Wa ma yajidu fil umuri, dan hal-hal yang dapat memperpanjang umur. Wa ma yanqusu, dan hal-hal yang dapat menguranginya. Jadi nanti itu dijelaskan semuanya oleh Syekh Az-Zarnuji di bab yang ke-13, pasal yang ke-13. Baik. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi, dan tidak ada pertolongan illa billahi, kecuali atas pertolongan Allah, alaihi, dan alaihi hanya pada Allah tawakkaltu, aku berserah gitu, berpasrah diri, wa ilaihi, dan kepada Allah lah unibu, aku kembali. Jadi ini kalimat penutup dalam poin ini ya. Jadi wa man taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada pertolongan kecuali Allah. Wa man taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepadanya, hanya kepada Allah aku berserah diri. Dan kehadiratnya lah, dan kepadanya lah, wa ilaihi unib, aku akan kembali. Nah ini poin pertama, faslun pertama. Nanti ulasannya, penjelasan rincinya, detailnya itu ada di faslun ini. Itu tadi kalau bahasa kita sekarang itu daftar isi ya. Jadi Syekh Az-Zarnuji itu menjelaskan bahwasannya buku ini, kitab ini terdiri dari 13 pasal, 13 bab gitu. Ini mesti saya pegang soalnya kitabnya. Soalnya gampang jatuh. Banyak angin soalnya. Jadi kembali ya. Jadi tadi itu mukadimah awal, sebetulnya daftar isi gitu. Secara garis besar Syekh Az-Zarnuji menjelaskan bahwasanya kitab karangannya ini Ta'limul Muta'alim Thariqat Ta'allum itu terdiri dari 13 bab. Anggaplah satu hari itu satu bab, maka 13 hari kita khatam dah kitab ini gajinya. Jadi poin pertama itu tentang fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi, itu jadi tentang mengulas keutamaan ilmu, fi mahiyatil ilmi wal fikhi, dan keutamaan fikih wa fadlihi, dan keutamaannya, keutamaan keduanya. Tapi fikih di sini dari sudut pandang mazhab Hanafi. Tapi ini biar nggak pusing ya kita semuanya di dalam mempelajarinya, yang penting kan dapat pemahamannya gitu, nggak harus tergesa-gesa. Nanti intinya begini, untuk pengkajian saat ini saya cukupkan sekian dulu. Intinya saya sudah ya sedikit memberikan bukti gitu bahwasanya Majelis Ilmu Asror Karomah itu sebetulnya di dalam menjelaskan apapun itu aslinya semuanya itu ada referensinya gitu. Ada referensi dari kitab anu gitu, karangan Syekh anu, kitab ini, kitab itu, karangan Syekh ini dan Syekh itu gitu, dan lain sebagainya. Hanya saja saya sebelumnya nggak pernah gitu menjelaskan atau menyodorkan kitabnya gitu. Tapi ya karena ada request dari beberapa netizen, akhirnya ya oke lah, nggak masalah gitu, saya ikuti gitu keinginannya. Allah ini anginnya, saya tutup dulu kitabnya ya. Intinya begini dah, untuk pertemuan saat ini gitu, untuk pengkajian saat ini di hari ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita ulas di session selanjutnya per pasal gitu ya. Jadi karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya kitab Ta'limul Muta'alim itu hanya terdiri dari 13 pasal, 13 bab lah kalau bahasa kita. Umpamanya misalkan nih sehari satu pasal, maka 13 hari kita khatam dah ini kitab. Jadi nanti kita kaji bersama-sama. Intinya kitab ini betul-betul penting sekali buat para penuntut ilmu. Baik itu ilmu syariat maupun ilmu hakikat ya. Apalagi
Ranahnya ranah ibaratnya orang-orang yang sedang mabuk kemakrifatan, mencari mursyid kemana-mana, gila Tuhan gitu, tergila-gila dengan Tuhan, dengan ilmu ketuhanan, tapi dia tidak memahami akan syarat-syaratnya menuntut ilmu. Ini bisa dipastikan, sepandai apapun dia mengurai kata-kata, merangkai kata-kata, tapi sebetulnya dia itu tidak dapat apa-apa. Itu penjelasan dari Syekh Az-Zarnuji. Itu bukan omongan saya ya. Saya hanya sebatas menyadur gitu. Kata Syekh Az-Zarnuji itu banyak sekali para penuntut ilmu yang terlihat sungguh-sungguh, terlihat tekun dan ditempuh dalam kurun waktu yang lama, tetapi dia sebetulnya nggak dapat apapun. Nah, penyebab utamanya itu adalah karena syarat-syarat dalam menuntut ilmu itu tidak terpenuhi. Lah makanya pantas guru saya ada yang mengatakan, salah satu guru saya ya, ada yang mengatakan, "Nak, kamu itu belum bisa dikatakan sebagai seorang murid. Belum bisa kamu dikatakan sebagai seorang santri. Tatkala kamu belum pernah mengkaji, menghatamkan kitab Ta'limul Muta'alim." Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan tentang ilmu yang mengajarkan tata cara mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu ada ilmunya, dan ilmu untuk mencari ilmu itu dijelaskan secara detail oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam ini kitab. Kurang lebih seperti itu, bisa dipahami ya oleh semuanya. Jadi nanti di session selanjutnya saya akan ulas kembali perincian yang lebih detail lagi kajiannya tentang poin pertama tadi. Tentang pasal yang pertama. Tadi kan baru sebatas mukadimah sama daftar isi. Nanti kajian detailnya di hari-hari berikutnya ya. Saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini ada manfaatnya dan semoga ini bisa menjadikan bukti bahwasannya Majelis Ilmu Asrorul Karomah itu tidak ngasal di dalam menjelaskan kajian. Sebetulnya semuanya ada referensinya dari kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik ya, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Saya akhiri. Khudma sofa wa dama qadar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.